bukan basa-basi. Biar nggak basi. Ganang Parto, Bincang Radio PRSSNI Jawa Barat masih menemani Anda bersama tamu istimewa kita Hendra Wahyono. Beliau Kepala PT KAI Daop 2 Bandung. Pak Hendra, pada bagian sebelumnya tadi kita menyinggung sedikit tentang insiden, misalnya ada yang tertemper kereta, kendaraan dan sebagainya. Apa yang dilakukan PT Kereta Api, misalnya setelah terjadi insiden itu, ada mobil di perlintasan, mepet dengan jalur, akhirnya tertemper, kesenggol dan sebagainya, apapun lah bahasanya. Proses selanjutnya seperti apa? Proses selanjutnya ya pasti kita lihat dulu kejadiannya. Jadi kejadiannya misal kalau masyarakat yang lalai itu mengakibatkan kita ada kerugian, itu kita hitung, Pak. Kerugian apa sih Pak misalnya? Contoh yang belum lama itu di Purwakarta itu kan mobil box parkir tidak tidak prepal lah ya, tidak mepet, terlalu mepet, jadi kesenggol kereta panoramik yang kacanya gede-gede itu. Yang lebar, Iya. yang bisa melihat semuanya. Iya. Akibatnya? Akibatnya itu penyok dan cat yang lupas. Nah itu kita hitung kalau ini biayanya habis berapa sih gitu. Termasuk juga andil kelambatan, Pak. Jadi kan kalau ada kejadian kereta apinya kan berhenti nih. Losses waktu, Iya. hilang waktu Hilang perjalanan. waktu perjalanan, ini kan efeknya kepada pelayanan kepada penumpang. Bukan berubah jadwal, jadi Terlambat. kereta api yang lain juga pasti akan Ya mengganggu. pasti ada efeknya juga yang kereta api lain, kereta api juga itu pasti akan datang ke tujuan juga terlambat. Makanya itu kita hitung semua, Pak. Kita hitung semua, kita klaim lah ya, kita tuntut ke Lakukan claimers. ya ke apa yang bermasalah itu. Nah itu, tapi kita juga tidak langsung nagih ke si yang bersangkutan, kita melewatkan ke polisi. Bahwasanya kami minta kejadian ini tolong diproses secara hukum. Diusut secara hukum Ya. sesuai aturan yang Ya. berlaku. Biasanya berakhirnya gimana Pak? Berakhirnya itu ya kalau memang pengemudi atau pemilik mobil itu mampu dan sesuai dengan kerugiannya, dia sanggup, ya kita selesaikan. Kalau tidak mampu, ya kita biasanya ada koordinasi sama kepolisian, kemudian ada kebijakan dari kita. Tapi intinya bukan nilai sebenarnya yang kami inginkan gitu, Pak. Sepakat. Bukan nilai tuntutan ganti rugi. Sebenarnya yang kami inginkan itu adalah bahwasanya siapa yang bersalah ya kita Harus tuntut, bertanggung jawab. ya harus bertanggung jawab gitu loh. Itu sih. Sekarang jadi tergambar Pak. Jadi ya jangan sembarangan parkir, jangan sembarangan seenaknya sendiri di perlintasan atau ya di kiri kanan rel kereta api itu tidak harus sangat-sangat betul bebas. Sebab nanti ini kalau terjadi seperti yang Bapak barusan sampaikan, yang rugi kita juga Pak. Kan PT KAI itu kan milik kita. Ya, Ya kan, memang sebuah BUMN perusahaan, tapi kan saham duitnya kan duit rakyat begitu kan, yang rusak rakyat sendiri juga ternyata kan. ya. Dan ini jadi pelajaran berharga, saya baru nggak Pak, ternyata harus diproses secara hukum dan sesuai aturan yang berlaku. Dan tadi Bapak sampaikan poin sangat penting, ini bukan soal ganti rugi, Iya. tapi soal tanggung jawab. Tapi kan persoalannya masyarakat kita belum terliterasi secara semuanya. Mungkin Bapak pernah tahu dan menangani, begitu dikasih tahu misalnya yang tadi dituntut atau diproses itu seperti apa ya reaksinya Pak? Jadi kebanyakan sih mereka akhirnya mengakui bahwasanya lalai ya. Oke. Lalai, tidak parkir mobilnya terlalu dekat atau tidak jauh dari rel kan gitu. Nah, mereka menyadari, kemudian dari itu mereka membuat pernyataan dengan tentunya untuk tidak mengulangi lagi, dan ini kami juga tidak hanya ke pengemudi saja sih, tapi kami juga ke lingkungan sekitar Ya, kan gitu loh. Karena sama-sama ngingetin. bisa jadi Ya, tidak hanya mobil itu nantinya gitu. yang lain juga. Karena
rel kita ini masih sangat terbuka gitu. Tidak seperti relnya Wus kan, Oh ya. di atas atau di bawah kan gitu, dengan semuanya sudah dipagar atau dikawat kan gitu. Kalau KAI ini masih sangat terbuka. Terbuka. Jadi kami ya mohon dukungan juga dari masyarakat untuk Kesadaran. sama-sama saling menjaga gitu loh. Saling menjaga. Kami juga tidak mengganggu masyarakat, masyarakatnya jangan ganggu kami gitu, supaya semuanya lancar gitu. Iya Pak Hendra, memang ada hal yang menarik. Suatu saat sore musim kemarau, sudah tidak ada hujan, anak-anak kecil bermain layang-layang. Saya dulu di kampung, di perkebunan, tempatnya luas Pak. Begitu di perkotaan, contoh saja nih, antara stasiun Andi dan Ciroyom, itu aja, ada klakson di tet, dari arah barat itu. Mereka geser ke sebelah sana. Begitu dari sebelah timur, geser ke sebelah sini. Main layang-layang. Iya. Jadi ini memang berat tugas PT Kereta Api untuk memberikan penyadaran dan ya ini bukan hanya tugas PT Kereta Api, sebenarnya adalah dunia pendidikan kita juga turut peran serta harusnya. Ya, sepakat. Kemudian masyarakat apalagi mengedukasi dirinya sendiri. Tapi mereka rumusnya cuma satu, hati-hati ada kereta, geser aja. Ya makanya kita juga berharap suatu saat tertutup, aman, rapi, dipagar dengan betul. Oke, Pak, banyak hal tadi yang menarik disampaikan, tapi hari ini saya juga ingin mengetahui terkait zaman terus bergeser maju dan PT Kereta Api rupanya ngikutin, adaptif banget terkait dengan digitalisasi, teknologi-teknologi baru apa yang saat ini diterapkan atau dilakukan oleh PT Kereta Api, Pak? Kalau teknologinya di KAI ini sebenarnya sudah sangat lengkap ya Pak, dari mulai kereta api yang pakai masinis. Existing kan lebih Masinis, banyak pakai betul. masinis kan. Tapi ada lagi kereta api yang tidak pakai masinis. Jadi nggak ada masinisnya gitu. Semuanya serba otomatis dengan sistem. Tapi memang tidak di Daup 2. Adanya di LRT Jabodetabek. Saya pernah nyoba, Pak, itu. Kan nggak ada masinisnya tuh Pak? Dari Depok apa dari Bogor itu ke utara ya, ke kota ya? Iya, kalau di Bekasinya kan Jatimulya ke itu Kuningan sana, Ya. Duku Atas. Kalau dari Depoknya itu Harjamukti. Ya, saya naik dari situ. Iya, Terus karena dikasih tahu bahwa ini nggak ada masinisnya, saya ke depan, saya betul nggak ada. nggak ada. Cabinnya itu dikunci. Kemudian kereta cepat lah pastinya ya, yang di Bandung ke Halim. Sekarang ini udah tenaga ahlinya udah Indonesia semua itu. Masinisnya, kemudian yang di stasiunnya, kemudian yang di pengendaliannya itu sudah alih teknologinya udah bisa dan sudah orang Indonesia. Harus berbangga kita, Pak, ya. Alih teknologinya sudah dilakukan. Jadi, tapi pekerjaan-pekerjaan yang masih manual dan konvensional masih dilakukan kan, Pak, ya? Masih. Contoh misalnya periksa jalur, ngecek-ngecek jalur dan sebagainya. Bisa diceritakan, Pak, itu? Seperti apa sebenarnya periksa jalur itu? Periksa jalur juga kita sudah dibagi 3 metode sekarang. Oke. Ada yang masih jalan kaki, jadi satu stasiun menuju stasiun sebelahnya jalan kaki Pak. Bayangkan Ini dong, petugasnya jalan kaki. jalan kaki. Ya. Berapa orang itu, Pak? 1. Jam? Jamnya itu ditentukan, kita kan ada jadwal kereta api, itu biasanya dipilihkan di jam yang paling sepi, karena menuju jam sibuk gitu. Oke, paling sepi justru. Iya, paling sepi. Contoh jam berapa, Pak, sepi itu, Pak? Ya jam 4 pagi itu udah ada yang jalan Pak. Bayangkan lagi jalannya Cilame Padalarang misalnya, atau Cilame Sasak Saat. Menyusuri rel kereta api. Ya, itu jembatannya kan ada banyak banget. Banyak banget. Itu ya dijalani dengan jalan kaki. Kemudian yang metode kedua itu ada yang menggunakan mobil. Mungkin kalau di medsos ada mobil kecil itu yang lewat, mobil Nunggunya lama di perlintasan cuma muncul itu doang. mobil tahu bulat gitu. Ya, karena mobil kecil kan. Nah, itu pakai itu periksanya. Itu dilakukan di lintas Cianjur Sukabumi. Oke. Sampai mobil.
Kemudian ada lagi yang pakai ikut di lokomotif, petugasnya. Di petugasnya. depan. Ya. Saya masih pengen mendalami yang tadi jalan kaki, Pak. Yang mereka cek apa sih, Pak? Yang mereka cek pastinya ya bantalan, Oke. penambatnya, relnya, Yang kayak paku itu ya? iya yang Sekrup gede gitu. sudah nggak Pasak. dipakai itu Pak. Udah nggak pakai pasak, Pak? Iya, kita pakainya yang namanya D-clip atau pendrol yang besi meliuk-liuk kayak angka 8 tapi bukan angka Iya, 8 betul, gitu ya. Yang dilihat itu kemudian posisi balas, batu balas, kemudian juga jembatan-jembatan. Dan itu senti per senti mereka cek. Iya, dicek, dipastikan. Karena tanpa petugas itu menyatakan petak jalan stasiun A ke stasiun B aman, Nggak kereta bisa apinya sementara ditahan. Lebih kuasa dia rupanya ya. Iya. Petugas stasiun nggak akan mau kalau itu belum ada pernyataan aman. Dan kita punya berapa, Pak, di Daup 2 petugas yang jalan kaki ini? Kalau satu stasiun satu aja, berarti kita punya 54 stasiun. Minimal 54. Iya. 54 petugas. Ini jadwal reguler untuk ngecek-ngecek saja. Iya. Kalau misalnya pas dalam kondisi khusus, misalnya ada potensi rawan longsor, hujan. Ditambahin. Jadi kita itu ada setelah gempa, Setelah gempa. itu pasti dicek semua. Ya. Kemudian setelah hujan, Misal hujan deras hujan nih deras, sampai berapa jam. lokasi mana, Oke. itu sama petugas tadi jalan rel itu juga dicek. Kemudian pada masa-masa pusko, Oh, saat angkutan Natal, Lebaran. angkutan Lebaran itu Pada penambahan pasti. kita ada petugas namanya juru penilik jalan ekstra. Juru penilik jalan ekstra. Iya. Kalau yang reguler tadi apa, Pak? JPJ saja, juru penilik jalan. Sehari itu minimalnya 2 kali. Perjalanan dia. Eh, Atau bukan. petugasnya? Petugasnya 2 kali. Jadi Orang yang berbeda. ya bisa sama, Oke. bisa bukan bisa ya. Jadi pagi dilakukan, Oke. kemudian menjelang malam dilakukan. Minimal 2 kali. Minimal 2 kali sehari itu. Ini sebenarnya pahlawan kereta api nih. Iya, pasti. Perjalanan. Karena berdasarkan temuan di lapangan inilah nanti yang membolehkan tidaknya jalur. Bapak pernah nggak ngobrol-ngobrol dengan mereka? Bagaimana pengalaman saat mereka tugas? Mungkin pas dini hari, subuh, jalan dan sebagainya. Yang mereka takutkan itu sebenarnya bukan katanya hantu atau apa, bukan. Hah? Yang mereka takutkan itu adalah manusia yang bentuknya mungkin niatnya jahat lah gitu. Serius, Pak? Iya. Misalnya pernah ada yang cerita seperti apa? Ya kalau hantu kan kita juga tidak tahu ya, goib ya. Kalau itu kan mungkin cerita apalah gitu. Tapi kalau yang mereka ketemu sama maling lah istilahnya, itu yang mereka takut. Karena kan bisa jadi maling itu kan tidak sendirian. Oh. Ada temennya. Nah, ini yang biasanya yang mereka takutkan. Merusak, mengambil aset punya Iya. PT KAI. Iya. Bentuknya biasanya apa yang paling populer dicolong, Pak? Ya itu penambat tadi, penambat atau besi-besi rel potongan itu. Jadi kalau penjahat kan bisa ngelawan nantinya kalau di. Dan mereka biasanya melengkapi dirinya dengan alat-alat benda tumpul atau apapun bahkan. Kalau petugas kita iya. Bukan, ini malingnya itu Oh loh, ya Pak. jelas. Apalagi gitu kan. Jadi kalau yang katanya karena jalan malam ini banyak hantunya, Angker. itu Enggak, sih udah makanan harian lah. ya, cuma yang ditautkan kalau ketemu yang berniat jahat itu. Proteksi yang dilakukan oleh PT KAI kepada petugas ini apa, Pak? Kalau petugas ini dia bawa alat komunikasi Tetap jadi berupa dia handy talkie ya. talkie atau HP ya. Iya. Jadi nanti dia bisa berhubungan dengan stasiun Terdekat. terdekat, atau nanti kalau pakai HP dia bisa hubungan ke pusat pengendali atau kepada pimpinannya. Oke. Bahasanya saya lagi jalan, ada temuan misal penambatnya hilang gitu, nanti langsung ditelepon pimpinannya. Nah, setelah itu dilengkapi. Penambat hilang. Butuh berapa lama itu untuk akhirnya
kembali dipasang atau kembali dibenerin gitu Pak? Contoh saja ini. Kalau hilangnya, ini kan petugas jalan rel itu kan ada, tidak semua stasiun ada ya. Ya. Jadi contoh Bandung nih, petugas jalan relnya adanya di stasiun Bandung, wilayahnya sampai Cimindi lah katakan. Kalau yang hilangnya Cimindi ya paling setengah jam lah bisa sampai. Dan selama setengah jam itu kalau itu sekiranya membahayakan perjalanan kereta api? Ya kereta apinya kita stop. Kalau jalurnya ganda, itu kita bisa lewatkan sebelahnya. Persoalannya kalau ganda, kalau satu, Ya nunggu. Nggak Itulah yang terjadi, yang terkadang kalau kita pas di perjalanan, ada apa sih ini kok berhenti? Iya. Nunggu sampai aman. Baru tahu. Penguasanya itu tadi, apa namanya, JPJ, juru penilik jalan. jalan. Pak izinkan dong kapan-kapan saya pengen ngikutin itu sambil reportase Pak. Penasaran. Boleh kalau nanti kita ajak melewati Cikubang ya sekalian. Mana, Pak? Tuntun. Ya sebelahnya tol itu loh jembatan paling panjang, paling tinggi. Oh jangan Pak, saya gamang mana. Kalau berani ayo kita lewat sana. Aduh, Pak Hendra ini ngajaknya malah yang menakutkan begitu. Nggak, maksud saya yang enak yang lewatin kiri kanannya ada warung tengah sawah. Ada, kalau cuma mie rebus mah ada gampang. Oke, pemirsa, ini bagian terakhir sebenarnya, tapi saya masih pengen nambah satu sesi lagi karena ada beberapa pertanyaan yang belum tergali dan mudah-mudahan ini menjadi tambah pengetahuan untuk kita semua. Baru tahu ya ternyata seperti inilah kalau ngobrolin tentang PT Kereta Api Indonesia. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.